Kuanggap ayah nekat sekali, dinamakannya aku Martini. Padahal aku ini lelaki tulen. Nama Martini membuat repot teman sekolah memanggil Tinte. Dan aku jengkel bercampur marah, emangnya perek. Aku tanyakan pada ayahku, apa sebab namaku Martini. Jawab ayah, nanti engkau paham anakku. Kemana-mana menanggung malu gara-gara namaku Martini. Aku benci tapi tak berdaya, sungguh mati. Kini aku menjadi dewasa dan tampangku brewok lagi serem. Sayang namaku tetap Martini, merek minuman. Aku ingin mengganti namaku apa saja selain Martini. Misalnya Sabri atau Abdullah bin Anung. Keadaanku makin terjepit, semua orang mengejek aku. Katanya aku adalah bencong azegile. Merasa diri dihina orang, terpaksa aku layangkan tinju. Ku pukul orang yang hina aku itu biar nyaho. Terjadi saling pukul memukul, musuhku cabut sebuah celurit. Disambar aku kena leherku lantas berdarah. Ya, aku berjuang merebut celurit, ku pakai lagi menyerang dia. Dia mati terkapar di tanah, Masya Allah. Polisi lantas menangkap aku, dimasukkan aku ke dalam sel, menunggu keputusan sang jaksa dari Kejari. Di dalam sidang hakim memvonis penjara selama 15 tahun berdasar KUHP 339. Ayahku datang menjenguk aku, dia tertawa bangga sekali. Katanya bagus, memuji aku. Aku tanyakan pada ayahku, kenapa ayah merasa bangga? Jawabnya, kini engkau benar-benar paham anakku. Menurut ayah ini buktinya, anak lelaki bernama Martini ternyata bisa juga jadi jantan tulen, bisa membunuh, bisa diadili, dan sekarang di penjara.
menjengukku ketika aku duduk lesu di lantai trotoar Jalan Sudirman, menghadap dan menatap tong yang penuh berisi surat-surat gadaiku. Dan disitulah tanggung jawabku tumpah pada arloji Seiko, sepatu loto, kaos oblong, dors, celana tirak, kalung platina, dan radio 4 ban merek Telesonic. Aku tidak sinting. Kau yang melihatku ketika aku lari dengan kaki kesemutan mengejar perempuan malam Sudirman. Tinggalkan kau yang nampak bengong di sekap angin malam yang membacok tulang. Dan disitulah ku kejar surga semu dari Sumia, Denok, Laila, Majnun, Siti Saleha, Neneng Warsiah, Ina Sarinah, dan Rukmini binti Eceng Gondokwati. Aku tidak sinting. Kau yang menyaksikan ketika aku mabuk dan ngecapruk hingga hampir disergap petugas pertahanan sipil, lantaran saban waktu lupa diri berteriak pidato seperti Kennedy atau Presiden Reagan yang kampanye. Dan disitulah dendamku tumbuh subur pada Johnny Walker, XOJNB, Napoleon Martini, Putau, Mensen, Columbus, dan arak tradisional kencing kuda. Aku tidak sinting. Kau yang menangis terisak ketika aku dikandangi di seksi 3, lantaran kelakuanku dituduh mengganggu Kamtibmas. Serta ketika mabuk aku pernah menampar seorang perempuan setengah tua, yang demi Tuhan aku tak menyangka kalau dia istri perwira polisi. Aku tidak sinting, tetapi celaka. Apalagi sinting, pasti akan lebih celaka. Aku tidak sinting, tetapi celaka. Apalagi sinting, pasti lebih celaka. Aku dilahirkan ke dunia oleh ibuku pada malam Jumat Kliwon tanggal belasan bulan Rewah tahun 60-an.
di sebuah kota yang dijuluki Faris Panjava, yakni kota Bandung, kota kembang yang sekarang sudah jadi kota kambing, di mana gadis-gadisnya mengaku sudah bukan perawan lagi lantaran jatuh dari pohon kersen tetangga atau terjepit sadel Yamaha bebek. Aku dilahirkan ke dunia oleh ibuku sebagai seseorang yang punya tampang mirip dengan Idi Amin, bekas presiden Uganda yang sintingnya udubillah. Rambutku ikal seperti Supermi dan hidungku besar pesek persis seperti bentuk sadel sepeda torpedo. Sudah nasibku, bapak dan ibuku yang tulen suku Sunda, 100% warga negara Indonesia, 100% pendukung dan pengamal Pancasila serta bebas dari G30 SPKI, memberikan nama buatku yakni Wahyu Apin Nunji Amsari bin Abu Sengkek Tisna Peang Atmati Kuda. Ketika usiaku genap 7 tahun, aku masuk pada sekolah dasar muslimin yang ibu gurunya centil-centil serta suka berpakaian lahap tembus pandang hingga di dadanya nampak belahan seperti bentuk ketepel. Dengan uang pangkal cenggau dan iuran wajib sepejigo per bulan, aku sekolah di sana dan belajar segala macam, dari mulai prakarya menggambar, menulis, membaca sampai berhitung raraban. Dari sekolah itulah aku bisa menulis dan membaca. Hingga sekarang ini aku bisa berkomunikasi lewat surat dengan pacar. Asik, memang asik. Pacarku adalah seorang perempuan Batak bermarga tobing, mahasiswi Fakultas Publisistik Universitas Pajajaran, yang sebenarnya sudah bertunangan dengan seorang Cina totok gemrot bandar Greyhound bernama Bu Bengcut. Jam pepelet yang kudapat dari seorang dukun tua di kampung ledeh kehet memang paten. Hingga perempuan Batak yang sudah bertunangan itu berbalik cintanya padaku. Sejak tunangannya berbalik cinta padaku, si Bu Bengcut jadi selang-seling pikirannya, sering mabuk dan ngomong sendiri seperti orang gila. Tapi aku tak pernah mau ambil peduli. Tapi aku tak pernah mau ambil pusing. Biar saja urusan orang berantakan, mau gitu ke, mau gini ke, masa bodoh. Yang penting aku bisa senang sendiri. Aku memang egois kok. Aku dilahirkan ke dunia oleh ibuku sebagai seseorang yang memiliki sifat egois. Tapi setelah kupikir kembali, bolak-balik sifat egois itu perlu dan sangat menguntungkan, apalagi untuk hidup di zaman edan seperti sekarang ini. Sebab jika di zaman edan ini kita hidup tanpa mementingkan diri sendiri, percayalah susah untuk bisa senang. Maka dari itulah aku berpesan kepada moe kaum yang muda-muda juga yang tua-tua, mari kita pelihara sifat egois itu baik-baik. Percayalah, iblis akan selalu beserta kita. Si Didi benjol anaknya bego, bibirnya sumbing, matanya juling, tubuhnya kerempeng, kurang gizi, mengkhawatirkan organisasi kesehatan dunia. Betisnya banyak korengan dan di punggungnya ada pano besar membentuk gambar buaya. Itu pano.
Si Didi pelajar SD Impres tapi gobloknya kebangetan. Waktu guru bertanya padanya siapa Presiden Filipina, Didi cuma menjawab, Mangkos Pak. Ya, payah. Didi. Si Didi bukan guyon, emang geblek. Kagak pernah ngapalin. Kerja sehari-harinya cuma minta duit main layangan. Blon. Padahal umurnya sudah hampir 18 tahun. Ya, itu sih super bego. Cuma penjual lotek kangkung dan rujak juga. Bapaknya cuma penjajah sumbu kompor dan karet kolor, yang selalu berharap agar si Didi kelak bisa jadi pejabat tinggi. Tapi jangan korupsi. Jauh. Didi baru duduk di bangku kelas 5, padahal di SD sudah hampir 11 tahun. Waktu Didi duduk di bangku kelas 4, Didi pernah disidangkan di BP 4. Apaan tuh? Gini nih. Lantaran Didi bikin bunting putri Mr. Bejo yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Beca dan Bemo. Nah, gituan tahu bisa lagi. Nah, waktu ditanya pencipta lagu Indonesia Raya aja ngejawabnya Haji Oma Irama. Sulit kan kayak gitu. Itu mah adu domba atuh Didi. Tempo hari si Didi menangis lantaran si Bopi anjing kesayangannya ditembak mati oleh polisi sebab tanpa permisi berani gigit pantat ibu wali kota. Nah, itu terjadi ketika ibu wali kota lewat di depan rumah si Didi, di mana pada waktu itu ibu wali kota jadi ketua tim penilai. Lomba kebersihan selokan antar kecamatan, lomba kesehatan kakus antar RW, dan lomba kebersihan belahan pantat anak-anak di bawah umur 13 tahun. Mau-mauan periksa yang begitu. Ibu sama Didi sama-sama aja kayak gitu. Ya nih. Tanya. Ceronglah punya seorang anak yang sampai sekarang masih sering minta nete meski sudah gede. Ceronglah telah resmi jadi janda sejak suaminya mati lantaran kolera setahun yang lalu. Rupanya Ceronglah gak tahan kesepian, rupanya Ceronglah gak tahan kedinginan.
Soalnya ceromlah waktu malam Jumat Kliwon, asik bercumbu rayu dengan Mang Juhayang Banpol. Di samping rumah di bawah pohon duren, disaksikan bulan purnama. Cumbu rayu antara Ceromlah yang janda dengan Mang Juhayang pembantu polisi berlangsung seru. Dari mulai pukul 19.30 sampai pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Mang Juha pulang dengan wajah pucat dan tubuh yang nampak sangat capek, sementara Ceromlah dengan rambut yang kusut dan baju rukat yang kusut pula. Berjalan lesu masuk rumah, perlahan-lahan masuk kamar. Ceromlah berbaring di tempat tidur dan dia nampak asik melamun. Teringat pada kumis Mang Juhayang bikin geli, teringat pada tangan Mang Juhayang amat nakal, teringat pada Mang Juhayang luar biasa. Kira-kira pukul 3 dini hari, Ceromlah mulai diserang ngantuk. Tapi baru saja Ceromlah mau tidur, anaknya bangun dan nangis minta nete. Apa boleh buat tai kambing bulat-bulat? Apa boleh buat? Terpaksa Ceromlah buka bajunya dan lantas Ceromlah buka BH-nya, hendak menyusui anaknya. Tapi bukan main terkejutnya Ceromlah ketika anaknya berkata dengan sikap yang enggan, "Mak, ogah teteknya bau rokok." Ampun, ampun. Rupanya waktu bercumbu rayu di samping rumah, di bawah pohon duren tadi, Mang Juha Banpol yang berkumis dan perokok itu iseng menetek juga. Hehehe, tua-tua gak tahu malu. Ampun, ampun. Di satu kelurahan Senin pagi bulan Mei, pos pertahanan sipil dikerumuni orang. Si badut anak tukang beca ditangkap petugas hansip lantaran maling ngoblong punya babah akyong. Ya, si badut dipukuli sampai babak belur, tiada ampun buatnya. Si badut digunduli dan ditelanjangi, aduh kelewatan. Si badut maling ngoblong dihajar setengah modar, sedangkan bapak lurah yang korupsi banyak. Aneh kok kagak diapa-apain. Rupanya hukum di kelurahan itu cuma makan teri belaka, sedangkan kakapnya asoy bebas berenang. Gawat, gawat, gawat.
Di satu kelurahan Senin pagi bulan Mei, pos pertahanan sipil dikerumuni orang. Si badut anak tukang beca ditangkap petugas hansip lantaran maling ngoblong punya babak akyong. Si badut dipukuli sampai babak belur, tiada ampun buatnya. Si badut digunduli dan ditelanjangi, aduh kelewatan. Si badut maling ngoblong dihajar setengah modar, sedangkan bapak lurah yang korupsi banyak. Aneh, kok kagak diapa-apain? Oh rupanya hukum di kelurahan itu cuma makan teri belaka, sedangkan kakapnya asoy bebas berenang. Gawat, gawat, gawat. Nama lo boleh dari Tono jadi Tini, punya lo kan gak bisa rubah jadi dong. Si Tono yang dulu pedagang roti, sekarang jadi banci ganti nama jadi Tini. Tempo hari dia berjalan sendiri di bawah panas terik matahari. Kepala botak kepitak dibungkus rambut palsu, wajah rusak dipoles bedak, bibir monyong merah bergincu, berbaju gombor bercelana menor. Itu pantat molek kayaknya diganjal bantal, mesti itu. Tepat ketika sampai di satu tikungan, rupanya si Tini mau nyebrang jalan. Nengok kanan kiri persis maling ketakutan, dengkulnya gemetar, hati deg-degan. Lagi tenang-tenang nyebrang si Tini ngedadak kaget lihat mobil tangki minyak milik Pertamina meluncur dalam kecepatan tinggi, seolah-olah hendak menabraknya. Si Tini jadi gerogi, mau mundur sudah tanggung, mau diam takut mampus. Akhirnya si Tini nekat lari ambil langkah 1000. Cik. Tapi sesampai di seberang wajah Tini pucat pasi. Mungkin dalam perasaannya malunya mana tahan diliatin orang banyak. Aku tertawa terbahak, rupanya tali BH si Tini putus. Soalnya buah dada si Tini yang palsu merosot jadi pindah ke perut. Oh no, gue bilang gak apel dong. Wahona jadi wahini gimana sih? Sudah Bapak jangan ikut campur. Aduh ya. Sabunya pegat simpai bah. Assalamualaikum bah. Pegat apa?
beting. Mana bisa jemput di keriting. Ini bunting lu. Gua di kantin nggak bayar nanti. Cekar sih juling. Selamat pagi anak-anak. Oh selamat pagi Bapak Guru. Berkesankah hari liburmu? Oh iya boleh juga dibilang lumayan. Apa yang kalian kerjakan, ha? Praktek pelajaran ilmu teluh. Lalu bagaimana hasilnya? Sama sekali nol besar. Mungkin bahan-bahannya kurang lengkap. Sudah Pak, tidak ada yang kurang. Atau baca mantranya ada yang kelewat. Masa kami lupa? Gengsi dong. Memangnya siapa yang kalian teluh, ha? Itu rahasia perusahaan. Ayo bicaralah yang terus terang. Bapak Kepala Sekolah. Hah? Sekolah Pak. Sekolah Pak. Wah, kalian memang keterlaluan. Yang penting di rapot dapat 7. Tapi mengapa mesti dia yang dibunuh? Lagi pula biar rambut bebas gondrong. Awas nanti saya laporkan ya. Biar polisi tangkap kalian semua. Silakan saja Bapak lapor. Kalau Bapak mau kami bikin praktek. Kalian memang kurang ajar. Sekali-kali mesti dihajar. Boleh saja Bapak ngehajar. Kalau memang mau modar. Semuanya jadi serba salah. Itu memang suatu resiko. Menyesal saya ngajar ilmu teluh. Mendingan Bapak pilih pensiun. Dasar murid tak tahu diri. Tak tahu rasa terima kasih. Mengapa Bapak mesti lapor? Bukankah kami mesti praktek? Praktek ya praktek. Tapi bukan begitu. Tapi jangan kepala sekolah. Sudah Bapak jangan ikut campur. Nanti bisa saya yang disalahkan. Alah soal itu nggak bodoh. Kalian mulai makan guru ya. Memang begitulah manusia. Kalau mulai punya taring, siap makan siapa saja. Guru atau Pak Kepala, saudara atau tetangga, bahkan mungkin rakyat banyak. Begitulah manusia. Kalau sudah punya taring, siap makan siapa saja. Karsi. Kotek, tubuh Karsih memang molek. Tek, sayang Karsih bau ketek. Tek, Karsih molek, sayang pendek. Tek, kalau jalan kayak bebek. Kaku kakak, sungguh aku tak menyangka. Teng tong, kalau Karsih itu cepreng alias
alias cewek omprengan. Cepreng, 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 Karsi cewek omprengan. Cepreng, 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 Karsi cewek omprengan. Seminggu sekali ganti laki-laki, sudah bosan itu gaet lagi ini. Karsi obral cintanya. Astagfirullahaladzim, Karsi ku anggap sinting, padahal bapaknya seorang kiai dan juga ibunya seorang guru ngaji. Karsi dasar tak tahu diri. Kecut, kalau dinasihatin cemberut. Plos, ceplos, 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 plos, Karsi ngejawab sawios. Dulu Karsi pernah bilang, dosa urusan belakang. Mumpung masih muda sekarang, aku ingin bersenang-senang. Kiku, 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 kiki, Karsi cewek masa kini kehilangan kehormatan, dijadikan kebanggaan. Auzubillahi min dalik. Tobat, 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 Karsi cewek kualat. Tobat, 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 Karsi cewek kualat. Beberapa kali gugurin kandungan, membunuh sang bayi demi kebebasan. Karsi, wah, kerabat iblis. Dua, 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 dudu, Karsi cepreng pembunuh. Bapak yang kiai dan ibu yang guru ngaji, tipis iman lantas bareng bunuh diri. Cocok sama gobloknya. Namaku si Raja Goda, umur 22, bujang tulen suku Sunda. Kerja sebagai pelayan di sebuah toko Cina yang saban Sabtu gajian. Kerja baru setengah bulan, tak kusangka tak kuduga aku ditaksir perawan. Perawan anak majikan, anak yang semata wayang, yang bakal dapat warisan. Hush. Dia sering titip salam lewat seorang sobatku yang juga sepekerjaan. Mula-mula aku bingung, mula-mula aku ragu, percaya tidak percaya. Kata orang-orang tua, cinta murni itu buta, tak memandang apa-apa. Biar tampangku kayak monyet, biar dompetku selalu lepet, kalau cinta mau aja. Lantaran pepatah itu aku
Aku jadi besar hati berniat terima salam. Biarin dia Tionghoa, biarin dia Konghucu, hitung-hitung cari modal. Na 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 na. Ketika malam Sinjiah menjelang lebaran Imlek, dia datang ke rumahku asli. Dia kirim aku bacang, dia kirim aku dodol, lantas ngajak dolan-dolan. Perasaan tak karuan itu ini serba kaku, dak dikduk kencang jantungku. Apalagi waktu dia berbisik bilang, "Wah ini sumpah mampus kayak mimpi." Karena dia sering datang mengajak pergi berdua, aku jadi terbiasa. Tingkahku tak lagi kaku, tapi dia paksa aku agar aku bilang I love you. Pertama aku tak mau, kedua juga tak mau, ketiganya baru mau. Waktu ku bilang I love you, dia langsung teror aku. Kita kawin saja besok. Gila, bukan main aku kaget, tapi dia terus mepet. Akhirnya aku kegencet. Kami pergi ke penghulu, dia masuk agamaku, kini suami gelarku. Mau, mau. Mau, mau. Waktu dulu aku bingung, waktu dulu aku ragu, percaya tidak percaya. Sekarang aku tak bingung, sekarang aku tak ragu, 100% percaya. Namaku si Raja Goda, umur 22 yang sudah bukan bujangan. Dulu sebagai pelayan di toko mamah dan papah yang kini jadi mertua. Kerja setengah bulan lebih aku kejatuhan bintang, dapatkan istri perawan. Perawan anak majikan, anak yang semata wayang, yang punya banyak warisan. Aku ingin punya anak lebih dari 2 orang, 6, 7, 8 atau 9. Aku ogah pakai balon, istriku ogah pakai spiral. Kami ngeri yang gituan. Bukan kami anti KB, bukan kami benci KB, bukan tak dukung pemerintah. Kelak harta kami banyak, kalau anak kami banyak kan cukupan kebaginya. Sebab kalau anak 2 kegedean warisannya, takut mereka salah langkah. Zaman ini zaman edan, orang-orang besar edan, takut anak ikut edan. Amin amin. Ya, si Raja Goda. Benarkah seumur hidupmu belum pernah bercinta, serta belum pernah disentuh pria? Benarkah kau masih nona serta belum jadi nyonya? Benarkah kau tidak beranak 3? Maafkan bila aku bertanya, karena zaman sekarang gadis sulit dijamin. Maafkan bila aku bertanya, wajar sajalah bila aku curiga. Karena bibirmu di mataku seperti bibir yang pernah dicium 1001 kali. Dadamu di mataku seperti dada yang pernah ditindih 1001 kali. Jawablah dengan sejujur hati,
Ingatlah berdusta itu dosa. Cobalah bilang berterus terang. Sekali bilang cinta, aku tetap cinta. Asalkan kau tidak mencoba memalsukan data. Sungguh mati aku tak suka itu. Biar kau janda lapuk aku tak peduli. Tapi syarat resiko dapur dipotong. Maafkan bukan aku Yahudi yang terkenal pelit setengah mati. Maafkan bukan aku Yahudi, ini hanya perhitungan ganti rugi. Dada, dada, dudi, 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 dada, dada, dudi, 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 dadu, dudi, dudi, dada. Maafkan bila aku bertanya, sebab zaman sekarang gadis sulit dijamin. Maafkan bila aku bertanya, wajar sajalah bila aku curiga. Karena bibirmu di mataku seperti bibir yang pernah dicium 1001 kali. Dadamu di mataku seperti dada yang pernah ditindih 1001 kali. Jawablah dengan sejujur hati. Ingatlah berdusta itu dosa. Cobalah bilang berterus terang. Sekali bilang cinta, aku tetap cinta. Asalkan kau tidak mencoba memalsukan data. Sungguh mati aku tak suka itu. Biar kau janda lapuk aku tak peduli. Tapi syarat resiko dapur dipotong. Maafkan bukan aku Yahudi yang terkenal pelit setengah mati. Maafkan bukan aku Yahudi, ini hanya perhitungan ganti rugi. Ya itu. Maafkan bukan aku Yahudi yang terkenal bengkok setengah mati. Maafkan bukan aku Yahudi, ini hanya perhitungan ganti rugi. Ya itu. Maafkan bukan aku Yahudi yang terkenal kikir setengah mati. Maafkan bukan aku Yahudi, ini hanya perhitungan ganti rugi. Bukan Yahudi. Celana butut, kemeja butut, tampangnya butut, rambutnya kusut. Seorang lelaki jalan sendiri, cengengesan ngomong sendiri. Selasa malam hari,
pernah jatuh cinta pada seorang perempuan Belanda, tapi bingung apalah daya, singa laksana bapaknya. Kebalik. Aku pernah jatuh cinta pada seorang perempuan Belanda, lantas kaget aku jadinya, ternyata janda beranak 3. Anak pertama dari insinyur sipil, anak kedua dari dokter kandungan, anak ketiga dari kolonel muda. Masa iya anak keempat mesti turunan aku yang cuma penyanyi lagu bersyair porno? Begitulah alasan yang diucapkan bapaknya, yang cuma menilai kulit jika memilih mantunya. Aku pernah jatuh cinta pada seorang perempuan Belanda, lantas kapok aku jadinya, mau nekat singa menganga. Na 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 na. Aku pernah jatuh cinta pada seorang perempuan Belanda, lantas kaget aku jadinya, ternyata janda beranak 3. Anak pertama dari insinyur sipil, anak kedua dari dokter kandungan, anak ketiga dari kolonel muda. Masa iya anak keempat mesti turunan aku yang cuma penyanyi lagu bersyair porno? Itulah alasan yang diucapkan bapaknya, yang cuma menilai kulit bila memilih mantunya. Aku pernah jatuh cinta pada seorang perempuan Belanda, lantas kapok aku jadinya, mau nekat singa menganga. Akhirnya segala rasa aku lebur sampai lembut hancur, lantas dingin aku jadinya, tidak suka wanita, lantas dingin aku jadinya, hilang segala rasa cinta. Tapi bukan frustrasi, meskipun patah hati, apalagi terlibat jadi seorang homo. Amit, amit, aku takut kena air. Amit, amit, aku takut. Aku takut kena air. Ada uang, abang sayang, tak ada uang, abang ditendang.
Bila dompet lagi gemuk, mereka mau dipeluk-peluk. Tapi bila dompet tipis, dicolek pun bilangnya najis. Tercipta sudah budaya komersialisasi cinta. Wadah. Pada pria jalan kaki melirik pun mereka tak sudi. Pada pria yang bermobil obrol senyum tingkahnya centil. Mereka itu semua kembang-kembang di kota kembang. Sudah siap jadi mangsa kumbang-kumbang di kota kembang. Tercipta sudah budaya komersialisasi cinta. Amit-amit jabang bayi, ya ampun Tuhan, 21 turunan. Amit-amit jabang bayi, ya ampun Tuhan, na'udzubillahi min dzalik. Ada uang, abang sayang, tak ada uang, abang ditendang. Itu sudah jadi mode perempuan di kota kembang. Bila dompet lagi gemuk, mereka mau dipeluk-peluk. Ya, tapi bila dompet tipis, dicolek pun bilangnya najis. Tercipta sudah budaya komersialisasi cinta. Pada pria jalan kaki melirik pun alah mereka tak sudi. Pada pria yang bermobil obral senyum tingkahnya centil. Mereka itu semua kembang-kembang di kota kembang. Sudah siap jadi mangsa kumbang-kumbang di kota kembang. Tercipta sudah budaya komersialisasi cinta. Amit-amit jabang bayi, ya ampun Tuhan, 21 turunan. Amit-amit jabang bayi, ya ampun Tuhan, na'udzubillahi min dzalik. Amit. Lelaki bertubuh kurus tinggi, berumur setengah tiang, berjalan sendiri. Dia menemukan sejumlah uang kertas yang terhitung hanya 800 rupiah. Dia terbahak seperti orang gila. Lantas dia menciumi uang kertas itu. Kini aku lepas
lepas dari semua problema. Terima kasih banyak ya nasib katanya. Dengan uang yang hanya 800 rupiah, dia memasuki sebuah toko kelontong. Dibelinya beberapa meter tambang plastik untuk dijadikan obat pelepas kalut. Sayang dan istri yang tercinta ditinggalkan dengan memikul selaksa beban. Lelaki kurus tinggi lakukan bunuh diri dengan tambang seharga 800 rupiah. Sebagai lelaki ternyata dia lemah, hilang rasa percaya pada diri sendiri. Tuhan menguji dia tak mampu menghadapi. Uang 800 jadi ongkos mati. Dengan uang yang hanya 800 rupiah, dia memasuki sebuah toko kelontong. Dibelinya beberapa meter tambang plastik. Dia temukan uang kertas lantas mati. Seekor elang membawa bangkai ayam. Gitu katanya. Seekor kucing membawa bangkai tikus. Meong katanya. Ayam dimakan, elang, tikus dimakan, kucing. Maka lahirlah perang. Seekor bebek membawa bangkai cacing. Wek katanya. Seekor cicak membawa bangkai nyamuk. Tik tak katanya. Cacing dimakan, bebek, nyamuk dimakan, cicak. Maka lahirlah hukum. Seorang kakek membawa nenek-nenek. Gumamnya girang. Seorang bapak membawa ibu-ibu. Asik katanya. Nenek dimakan, kakek, ibu dimakan, bapak. Maka lahirlah aku. Seekor elang membawa bangkai ayam. Gitu katanya. Seekor kucing membawa bangkai tikus.
ayam dimakan, elang, tikus dimakan, kucing, maka lahirlah perang. Seekor bebek membawa bangkai cacing. Katanya seekor cicak membawa bangkai nyamuk. Katanya cacing dimakan, bebek, nyamuk dimakan, cicak, maka lahirlah hukum. Seorang kakek membawa nenek-nenek. Gumamnya girang. Seorang bapak membawa ibu-ibu. Asik oi, katanya. Nenek dimakan, kakek, ibu dimakan, bapak, maka lahirlah aku. Sudah tahu dan aku rada kaget. Banyak orang tahu siapa kamu dan cerita padaku gini. Tetapi tenang, jangan khawatir, cintaku takkan lusu. Walau aku sering dengar cerita kata orang bahwa kamu gini. Siapa kamu? Ku sudah tahu. Aku sedikit kaget. Banyak orang tahu kamu dan cerita padaku. Tetapi tenang, jangan khawatir, cintaku tak akan lusuh. Tapi maaf saja bila aku jadi beda. Belak-belakan saja aku cemburu. Belak-belakan saja karena aku cinta. Wajar sajalah aku cemburu, tapi tak cemburu buta. Tapi kalau kau tak suka, pacaranlah
sambat kuda ya. Tapi kalau kau tak suka, pacaranlah sambat kuda. Tapi kalau kau tak suka, pacaran aja sama kuda. Gelisah menunggu hari Sabtu, sebentar-bentar buka lemari baju. Malam minggu pakai yang mana ya? Tak jarang-jarang aku lama-lama nunggu, takut kalau kamu tak datang malam minggu. Tak jarang-jarang berdebar-debar jantungku, takutnya kamu belok kanan kiri dulu. Begitupun aku kalau mau tahu, kalau sampai ngarep ngapelin kamu. Yang cantik bisa jadi marah-marah, bisa-bisa rusak acaranya. Yang nakal-nakal bisa jadi kacau punya, yang cantik-cantik bisa jadi jelek punya, yang baik-baik bisa jadi bodoh punya, yang lengkap-lengkap bisa jadi lengkap punya. Enaknya kalau pada suka, ya emang mestinya pada ngerti. Pacarannya jangan sampai bubaran, kalau bubaran Acak-acakan. tak jarang-jarang pikiran melayang-layang. Kalau seminggu aku tidak jumpa kamu, tak jarang-jarang hatiku bertalu-talu. Kalau sebentar aku akan jumpa kamu. Begitupun aku kalau mau tahu, gelisah menunggu hari Sabtu, sebentar-bentar buka lemari baju. Malam minggu pakai yang mana dong? Tak jarang-jarang aku lama-lama nunggu, takut kalau kamu tak datang malam minggu. Tak jarang-jarang berdebar-debar jantungku, takutnya kamu belok kanan kiri dulu. Begitupun aku kalau mau tahu, kalau sampai ngarep ngapelin kamu. Yang cantik bisa jadi marah-marah, bisa-bisa rusak acaranya. Yang nakal-nakal bisa jadi kacau punya, yang cantik-cantik bisa jadi jelek punya, yang baik-baik bisa jadi bodoh punya, yang lengkap-lengkap bisa jadi lengkap punya. Enaknya kalau pada suka, ya emang mestinya pada ngerti. Pacarannya jangan sampai bubaran, kalau bubaran Acak-acakan. tak jarang-jarang pikiran melayang-layang. Oh, pikiranku yang melayang-layang juga. Tak jarang-jarang hatiku bertalu-talu. Oh, pikiranku ya bertalu-talu juga. Makanya kalau pada suka, ya emang mestinya pada ngerti. Pacarannya jangan sampai bubaran, kalau bubaran Acak-acakan.
Usiamu sudah lanjut, penuh uban tuh rambut dan kulitmu keriput. Tapi kenapa kau masih juga nakal? Kopral. Hei kopral gareng, anakmu sudah 3, binimu juleha cantik molek dan muda. Tapi kenapa kau masih juga jajan? Kau biarkan anak bini kesepian. Kau biarkan anak bini kelaparan. Oh, duit gaji yang cuma sedikit kau habiskan dengan foya-foya. Bersama Komariah, gadis kampung yang frustrasi, yang bejat iman diri semenjak pacarnya mati. Diantar pulang kapal tanpa mas dua, dan kini Komariah jadi penghuni komplek wanita malam. Hai kopral gareng, kau prajurit keliru. Kalau mau nakal buka dong baju dinasmu. Jangan bikin malu atasan dan negaramu. Kopral. Kopral. Hei kopral gareng, anak kamu sudah 3, binimu juleha cantik molek dan muda. Tapi kenapa kau masih juga jajan? Kau biarkan anak bini kesepian. Kau biarkan anak bini kelaparan. Tega duit gaji yang cuma sedikit kau habiskan dengan foya-foya. Bersama Komariah, gadis kampung yang frustrasi, yang bejat iman diri semenjak pacarnya mati. Diantar pulang kapal tanpa mas dua, dan kini Komariah jadi penghuni komplek wanita malam. Hei kopral gareng, kau prajurit keliru. Kalau mau nakal buka dong baju dinasmu. Jangan bikin malu atasan dan negaramu. Kopral. Rafia, namamu seperti tali plastik. Rafia, kulitmu halus seperti plastik. Rafia, sifatmu seperti sifat plastik. Jinak tapi licin seperti plastik. Rafia, matamu bening seperti plastik. Rafia, jarimu elastis seperti plastik. Rafia, sikapmu seperti sikap plastik. Halus tapi kusut seperti plastik. Aku tahu wajahmu cantik tapi sayang gigimu yang depan gigi palsu, yang membuatmu tidak lagi murni. Aku tahu kalau gunung utamakan kebebasan bergaul selagi muda, tanpa memikirkan citra dirimu. Hingga orang-orang di sekelilingmu menganggapmu perempuan gampangan, yang sering berganti-ganti lelaki. Hati-hatilah sebab tetangga memang begitu. Senang bukan mulut untuk usil ya. Rafia, aku pesan Rafia, jaga diri Rafia. Hati-hati Rafia, jaga dirimu. Rafia, walau sifatmu seperti plastik. Rafia, walau sikapmu seperti plastik, dan jinak licin halus kusut seperti plastik. Tapi banyak lelaki mabok plastik. Rafia,
suka sekali plastik. Rafia, aku punya banyak barang plastik. Rafia, ku ingin punya semua plastik, tak termasuk kau yang seperti plastik. Ada berpuluh lelaki datang padamu mengadu nasib nyatakan cinta, dengan berbagai penampilan yang dipaksa-paksakan. Ada berpuluh lelaki datang padamu mengadu nasib nyatakan cinta, dengan berbagai dalih rayu yang diada-adakan. Ada berpuluh lelaki datang padamu mengadu nasib nyatakan cinta, dengan berbagai merek mobil yang dipamer-pamerkan. Aku bingung sebab semua lelaki yang datang kau terima dengan sikap manja, akrab disamaratakan. Rafia, aku bingung Rafia, mana kawan Rafia, mana pacar, mana kawan, mana pacar. Wajahmu cantik tapi sayang gigimu yang depan gigi palsu, yang membuatmu tidak lagi murni. Aku tahu kau lebih mengutamakan kebebasan bergaul selagi muda, tanpa memikirkan citra dirimu. Hingga orang-orang di sekelilingmu menganggapmu perempuan gampangan, yang sering berganti-ganti lelaki. Hati-hatilah sebab tetangga memang begitu, senang buka mulut untuk usil. Ya, Rafia, aku pesan Rafia, jaga diri Rafia, hati-hati Rafia, jaga dirimu. Ada berpuluh lelaki datang padamu mengadu nasib nyatakan cinta, dengan berbagai penampilan yang dipaksa-paksakan. Ada berpuluh lelaki datang padamu mengadu nasib nyatakan cinta, dengan berbagai dalih rayu yang diada-adakan. Ada berpuluh lelaki datang padamu mengadu nasib nyatakan cinta, dengan berbagai merek mobil yang dipamer-pamerkan. Aku bingung sebab semua lelaki yang datang kau terima dengan sikap manja, akrab disamaratakan. Rafia, aku bingung Rafia, mana kawan Rafia, mana pacar, mana kawan, mana pacar. Rafia, aku pesan Rafia, jaga diri Rafia, hati-hati Rafia, jaga dirimu.